Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Wahdiatun Kurniasari. Kali ini saya akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang zat aditif. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, marilah kita pahami dulu untuk peta konsepnya. Zat aditif dibedakan menjadi zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau zat aditif buatan. Untuk zat aditif alami maupun zat aditif sintetis itu bisa digunakan untuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran, penambah aroma, dan pengatur keasaman. Apa pengertian zat aditif? Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Fungsi zat aditif antara lain sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran, pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Apa tujuan pemberian zat aditif? Nah, tujuan pemberian zat aditif antara lain yang pertama untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Yang kedua untuk membuat makanan supaya lebih menarik. Yang ketiga untuk menjaga mutu dan kestabilan makanan. Yang keempat untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet. Kelima, untuk membuat makanan lebih tahan lama atau awet. Zat aditif alami yang digunakan sebagai pewarna. Yang pertama adalah wortel. Wortel memberi warna orange pada makanan. Digunakan pada pembuatan selai nanas. Baik dimakan langsung dan diminum perasan airnya karena mengandung provitamin A, yaitu beta-karoten, yang memberi warna orange pada bahan makanan. Zat aditif alami pewarna yang kedua yaitu kunyit. Fungsinya memberi warna kuning agak gelap pada makanan. Kunyit digunakan pada pembuatan nasi kuning. Juga bisa ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik untuk menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Zat aditif alami pewarna yang ketiga yaitu daun suci. Daun suci dapat memberi warna hijau pada bahan makanan sebagai pewarna makanan dan minuman. Selanjutnya, zat aditif alami sebagai pemanis. Yang pertama, gula pasir atau gula tebu. Gula pasir atau gula tebu dibuat dari tebu. Digunakan sebagai pemanis atau pengawet, dapat menyerap kandungan air atau higroskopis
sehingga mikroorganisme tidak berkembang. Zat aditif alami yang kedua sebagai pemanis yaitu gula aren. Terbuat dari getah bunga aren, rasanya lebih manis daripada gula Jawa dan lebih sering digunakan dalam pembuatan jenang atau dodol. Zat aditif alami pemanis yang ketiga yaitu gula kelapa. Gula kelapa dihasilkan dari buah kelapa sebagai pemanis minuman seperti dawet, es kelapa muda, sirup, dan lain-lain, dan terkadang untuk sayur. Zat aditif alami pemanis yang keempat yaitu madu. Madu mengandung zat gizi alami. Selain sebagai pemanis, juga menambah kandungan gizi pada makanan. Selanjutnya, zat aditif alami sebagai pengawet. Yang pertama adalah garam dapur. Garam dapur bersifat higroskopis atau dapat menyerap kandungan air, sehingga dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan, sehingga bahan makanan yang diberi garam dapur bisa menjadi lebih awet. Contohnya pengawetan ikan asin. Zat aditif alami pengawet yang kedua yaitu bawang putih. Bawang putih apabila diiris akan mengeluarkan zat yang disebut allicin. Zat ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Zat aditif alami sebagai pengawet yang ketiga adalah asam cuka. Asam cuka atau disebut juga asam asetat memiliki sifat asam yang mampu membunuh bakteri. Larutan asam asetat 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran yang sering disebut sebagai acar. Zat aditif alami selanjutnya yaitu sebagai penyedap. Yang pertama adalah garam dapur. Rasa asin garam dapur berasal dari NaCl atau natrium klorida. Garam dapur diperoleh dari penguapan air laut atau masih mengandung garam magnesium dan kalsium dan pengolahan dari pengotor. Biasanya ditambahkan nutrisi tambahan yaitu iodin. Iodium baik untuk mengurangi risiko penyakit gondok. Zat aditif alami yang kedua sebagai penyedap yaitu bawang putih. Bawang putih mengandung alisin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Kemudian yang ketiga cabai merah. Cabai merah itu digunakan sebagai penyedap dan perangsang selera makan. Cabai merah banyak mengandung vitamin C dan A lebih banyak dibanding cabai hijau. Selanjutnya, zat aditif alami pemberi aroma. Yang pertama yaitu daun jeruk. Daun jeruk memiliki aroma yang khas, segar, sehingga dapat membangkitkan selera makan. Daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Yang kedua adalah vanili. Vanili memiliki aroma yang sangat harum. Vanili ini digunakan dalam pembuatan roti atau kolak. Pemberi aroma yang ketiga yaitu serai. Serai sebagai penambah aroma pada minuman penghangat tubuh seperti wedang serai. Yang kedua menambah aroma segar pada makanan bersantan. Selanjutnya, zat aditif pemberi aroma yang keempat yaitu daun pandan. Daun pandan dapat ditambahkan pada nasi supaya harum,
dan tidak cepat basi. Daun pandan juga bisa digunakan dalam pembuatan kue, bubur, ataupun es. Zat aditif alami selanjutnya yaitu sebagai bahan pengasam. Yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis dapat menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto maupun minuman. Selanjutnya kita akan membahas zat aditif sintetis atau zat aditif buatan. Di sini ada pengawet. Zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya adalah formalin yang biasa digunakan sebagai pengawet mie. Kemudian boraks yang biasa digunakan sebagai pengawet bakso. Kemudian terusi biasanya digunakan sebagai pengawet ayam potong. Nah, ketiga zat pengawet ini sudah dilarang penggunaannya. Yang kedua, zat aditif sintetis penyedap. Penyedap makanan buatan yang sering digunakan adalah MSG atau monosodium glutamat, kemudian guanosin monofosfat atau GMP, nukleotida, ionosin monofosfat atau IMP, nukleotida.